Sense of crisis berhasil diterapkan kepada 6.000 karyawan Samudra Indonesia menjadi mindset baru di lingkungan perusahaan yang berkahnya memungkinkan kinerja tim bisa berlari lebih kencang. Tantangan baru selalu ada di depan mata. Bahkan ketika banyak orang mengatakan krisis akibat pandemi sudah berakhir, tantangan baru tidak akan pernah berhenti. Ibarat pepatah, semakin tinggi, maka akan semakin kencang angin bertiup. Secure the future, start invest, it's time. Kita kan melihat juga perkembangan dari sektor e-commerce ya di Indonesia maupun di global juga sangat-sangat besar ya di Indonesia apalagi. Ini kan dampaknya positif sekali ya buat bisnis perkapalan yang dikelola oleh Mas Bani sendiri. Dan juga kita juga dekat dengan prospek digitalisasi port ataupun perkapalan. Sejauh mana itu Mas sudah dilakukan dan persiapan serta diterapkan dalam bentuk strategi bisnis yang kedepannya? Itu menjadi salah satu core strategi kita bahwa kami sudah memiliki satu unit sendiri yang berkolaborasi dengan hampir ada 100 unit bisnis di dalam Samudra Group dan kita semua secara center koordinasi dengan yang kami namakan SIRI, Samudra Indonesia Research Initiative. Ini ada satu unitnya sendiri yang dipimpin oleh ahli digital ekonomi. Yang mereka tim ini melihat bagaimana kita akan bertransformasi di masa sekarang, bukan hanya masa depan. Sekarang pun udah harus memulai transformasi itu dan salah satu yang akan diluncurkan dalam waktu dekat gitu ya ke depan itu new business model atau new unit yang memang harus berjalan di masa yang zaman baru sekarang. Bagaimana bisa ada satu unit fungsi yang mungkin belum kita ceritakan sekarang, tapi logistik yang sudah digitalize untuk bisa mencari model yang baru yang sangat baik untuk Indonesia gitu. Terkait dengan strategi digitalisasi port ataupun pelayaran kira-kira konkretnya strateginya apa dan seperti apa Mas? Ya sebenarnya nggak susah untuk dipikirkan oleh kita anak zaman sekarang ya. Artinya yang penting itu service yang baik, service logistik yang bisa di-provide. Aset tidak menjadi utama, fix aset tidak menjadi utama dan tidak menjadi penting milik siapa. Jadi kapalnya kapal siapapun bisa. Atau misalnya truknya truk siapapun bisa. Nah, kurang lebih itulah bocorannya. Ya, itu bisa memangkas biaya yang luar biasa besar ya Mas ya. Dengan strategi digitalis seperti itu ya. Tapi oke lah, ini kan bagian dari strategi dari Samudra Indonesia. Jadi artinya kita hanya tanya yang dasar-dasar aja Mas. Ini kaitannya dengan kalau kita baca kan CAPEX ya, capital expenditure dari Samudra Indonesia sendiri kurang lebih sekitar berapa? 112 juta ya Mas ya? Tahun lalu ya. Nah kan pasti akan growth. Nah alokasinya Mas untuk bisnis antisipasi untuk bisnis e-commerce sama digitalisasi berapa persen kira-kira dari CAPEX yang memang itu kita pisahkan. Kalau digital business ini memang tidak bisa kita campur dengan conventional business ya. Karena yang satu approach-nya conventional business kita dan tidak campur, tapi dua-duanya kita jalankan. Yang satu ngomong valuation, tapi bisa jadi P&L-nya negatif. Tapi yang satu kita tidak bisa ngomong dengan P&L negatif. Kita harus punya cash flow yang sehat juga. Jadi dua hal ini tetap kita allocate, ada masing-masing portionnya. Nggak apple to apple gitu. Yang tadi 100 juta dolar lebih tahun lalu 112 juta dolar, semuanya bisnis yang
P&L-nya kita lihat secara konvensional, dan yang untuk digital business itu lain cerita lah. Itu ada investment yang harus kita sisihkan untuk ke sana, yang belum tentu bisa dilihat positive cash flow-nya langsung gitu. Iya. Ya, gitu. Kalau serapannya sendiri sejauh ini Mas, sampai dengan akhir tahun ini? Yang jelas yang paling kita prioritaskan adalah yang memberikan healthy positive cash flow. Itu kita prioritaskan. Karena kita tidak akan memberikan eksekusi capex yang ternyata negatif cash flow gitu. Nah, nggak mungkin. Karena memang cash itu sangat penting saat ini. Ini bagian dari efisiensinya tadi ya. Nah, ini yang kita lihat bagaimana caranya kita sebisa mungkin light asset. Ya. Nah, light asset tapi produktif. Nah, ini yang kita lihat peluangnya banyak sekali, peluang untuk beroperasi dengan cara demikian ya. Kira-kira prospek dari bisnis perkapalan ya. Kan perkapalan ada banyak, ada terminal peti kemas, ada kontainer kargo, kemudian juga ada pelayaran itu sendiri. Akan seperti apa? Prospektifkah untuk 5 tahun ke depan? Seberapa besar juga prospeknya? Dan kira-kira menarik nggak buat investor? Oh, sangat besar ya. Maksudnya kita ini hidup di Indonesia, nomor 1 negara kepulauan terbesar di dunia. Kita berada di lokasi yang mau tidak mau dilalui oleh perdagangan dunia gitu. Jadi kita bicara domestik aja sangat besar. Untapped marketnya juga sangat besar. Tidak mungkin tanpa konektivitas yang baik antar pulau atau antar negara. Jadi peluang pertumbuhannya di Indonesia itu sangat besar prospeknya. Dan dunia berubah, teknologi terus berubah, sehingga akan ada selalu cara-cara baru, teknologi baru yang membawa efisiensi dalam industri ini, dan itulah di mana kita selalu bisa menciptakan value gitu ke depan. Menurut saya sangat prospektif. Prospektif gitu ya. Mengenai kinerja keuangan ya. Kan sampai September tadi kita sudah ulas, sudah mulai profit ya. 5,2 juta, which is itu sangat bagus. Sebelumnya kan sekitar rugi 21 juta kalau tidak salah. Nah, kira-kira gambarannya itu sampai dengan akhir tahun ataupun bisa melangkah lebih ke depan lagi 2021 kan banyak orang mengatakan bahwa atau ekonom 2021 itu perekonomiannya akan kembali pulih, termasuk Indonesia maupun global. Kira-kira bagaimana Mas dengan kinerja keuangan dari Samudra Indonesia sendiri ini? Ya, kalau kita lihat ke tahun yang lalu belakang, sebenarnya kerugian kita itu juga sebenarnya rugi buku. Nah, artinya kerugian bukan karena secara operasional kita tidak membukukan kerugian gitu, tidak menghasilkan kerugian. Inilah bisnis dengan aset kapal yang besar. Selalu ada adjustment, lihat nilai kapal tambah lama itu tidak akan tambah tinggi, bukan tanah. Ya, kapal tambah lama tambah tua gitu. Sama kayak milenial tambah tua nggak dibilang keren lagi gitu. Gen Z yang lebih keren sekarang. Jadi sebenarnya secara operasional kita selalu mencari hasil yang positif. Dan ini kita sangat optimis. Kita akan selalu harus ada regenerasi umur aset kapal. Nah, ini mungkin bisa kalau diperhatikan dengan baik, maka itu akan melihat bahwa sebenarnya perusahaan ini menciptakan EBITDA yang positif. Dan ke depan akan kita kejar selalu di margin yang lebih baik lagi ke depan. Jadi tentu kita selalu menargetkan target-target yang lebih tinggi, lebih besar bagi perusahaan. Dan saya yakin di pasar seperti Indonesia ini, meskipun dalam kondisi pandemi terbukti dalam kondisi pandemi kita bisa perform lebih baik daripada prediksi sebelumnya, sehingga untuk tahun ke depan 2021 onwards, insya Allah saya yakin dengan apalagi dengan mindset yang baru di tim kita dan sense of crisisnya itu sudah berhasil saya terjemahkan ke 6.000 orang. Nggak cuma di tim manajemen aja, tapi 6.000 semua mikir sense of crisis. Nah, dengan ada sense of crisis, itu larinya lebih kenceng. Nah, mudah-mudahan hasilnya lebih baik. Mas Bani bisa yakin nggak kalau the worst case has just passed? I would not say that. I don't have that mindset. Karena gini, kalau worst case have passed itu berarti udah selesai.
Tapi kan Ya. anak SD naik kelas ke anak SMP, anak SMP naik kelas ke SMA. Ya. Kelas 1 naik kelas 2, kelas 3, S1, S2, S3. Tambah lama tambah susah. Ujian semakin berat ya. Ujian semakin berat. So there's no such thing as worst case sudah lewat. Ya, ya. Tapi new challenges ahead. I see. And we will rise to the next challenge. That's how I see it gitu. Jadi maksudnya ya bukan soal kita kemarin udah worst case sudah selesai, besok tinggal tiduran, nggak cerita. Bukan kayak gitu mindsetnya. Jadi kita selalu akan tumbuh menjadi lebih bisa menjawab tantangan yang lebih berat ke depan. Iya, jadi luar biasa ya. Jadi managing business is never ending story. Jadi selalu ada tingkatan dengan level yang lebih tinggi lagi ya, Mas Bani ya. Ya, rekan-rekan, EBITDA dari SMDR itu luar biasa ya, bisa bertahan annually kurang lebih sekitar 50 juta US ya. Jadi kurang lebih sekitar berapa? 10 sampai 11%-an Mas ya, EBITDA marginnya ya. Dan agak unik teman-teman investasi bahwa bisnis perkapalan itu kalau valuasi ada asset valuation tersendiri biasanya untuk owner, kemudian ada cash flow of the business biasanya untuk carrier. Jadi agak-agak harus ada titik optimumnya Mas ya dalam mengelola. Wah, luar biasa, terima kasih Mas Bani atas diskusinya dengan Om Vin Channel. Semoga kita doakan Mas Bani dan tim atau karyawan sehat selalu, sukses di dalam mengelola atau menjadi nahkoda kapal yang sangat besar ini di kemudian hari. Dan Om Vin sangat salut dengan pemimpin muda seperti Mas Bani ya, karena memiliki wawasan dan pandangan strategis yang luar biasa besar. Terima kasih Mas Bani. Terima kasih banyak. Sama-sama Mas Bani. Teman investasi, demikianlah diskusi yang sangat inspiratif dengan Mas Bani Mulya, Direktur Utama dari PT Samudra Indonesia. Semoga menjadi pandangan yang sangat luar biasa buat teman-teman investor, teman-teman milenial, dan menjadi inspirasi yang luar biasa juga dari generasi muda yang memimpin perusahaan yang sangat besar. Oke, jangan lupa terus invest. Secure the future. Start invest. It's time.